Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sudah masuk, sudah makan atau sudah minum? Sudah minum ya? Oke. Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam lindungan Allah ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Baca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma akrimni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni wa nabiyyik wa ibadil mursalin warzuqni ilman nafi'an wa amalan sholihan wa zaidni wal yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang minuman halal. Minggu kemarin kita belajar tentang makanan haram. Ada yang masih ingat ya apa itu makanan haram? Makanan haram adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan menurut syariat agama Islam. Dalam ini adalah berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Dan berbicara tentang minuman halal, perlu diketahui anak-anak bahwa kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui adalah menganalisis ketentuan minuman halal dan haram dikonsumsi. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis kalian tentang jenis-jenis minuman halal dan haram. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana memahami ketentuan minuman halal. Adapun tujuannya adalah yang pertama, melalui kegiatan ini, melalui proses nanti guru memberi materi, bertanya, saling diskusi, nanti diharapkan kalian akan mampu menganalisis ketentuan minuman halal dan haram. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik mampu memahami ketentuan minuman halal, apa pengertiannya, apa ciri-cirinya, apa jenis-jenisnya, dan apa manfaat atau hikmahnya, dan bagaimana cara membiasakan minuman halal itu di situ. Kemudian yang ketiga adalah melalui kegiatan ini nanti kalian diharapkan bisa menyajikan atau mempresentasikan klasifikasi mana minuman halal dan mana minuman haram. Tapi nanti kita tidak bahas minuman haram dulu, minggu selanjutnya ya. Sekarang kita bahas untuk minuman halal. Nah, ini nanti yang kita bahas. Coba dilihat pada minuman yang ada di depan saya. Ini minuman apa? Yang pertama ini Aqua, mereknya Aqua. Termasuk air putih nggih, dari bahan air putih. Air putih termasuk boleh diminum ya? Boleh ya. Kemudian kalau ini dari bahan apa ini? Jeruk. Jeruk ini termasuk haram apa halal? Halal. Kemudian ini lagi apa? Teh pucuk. Ini bahan dasarnya dari apa? Dari tumbuhan apa hewan? Tumbuhan yang bernama teh, daun teh nggih, yang dicampur dengan air nggih. Kemudian satunya ini adalah
Susu. Ini bahan dasarnya adalah dari susu hewan, yaitu sapi. Boleh nggak Bu kalau susu dari hewan babi atau harimau? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena betul, karena berasal dari hewan yang haram atau hewan yang tidak boleh dimakan. Betul. Jadi minuman itu berasal dari berbagai macam bahan. Dari apa? Ada yang berasal dari tumbuhan, ada yang berasal dari hewan. Dan itu minuman yang boleh diminum adalah hewan atau tumbuhan tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi. Apabila dari tumbuhan atau hewan yang tidak boleh dikonsumsi, maka hukumnya haram. Oke. Hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana cara menganalisis minuman ini. Bu Guru akan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, nanti kalian menganalisa dari minuman yang ada di sini. Yang pertama, apa nama minumannya, termasuk kategori halal apa tidak. Kamu jelaskan ciri-cirinya. Oke. Kemudian aspek yang dinilai itu dari segi kerapian, ya. Kemudian yang kedua, ketepatan dalam menentukan apakah ini minuman halal atau haram. Dan yang ketiga adalah aspek dari ciri-cirinya. Ciri-ciri yang disampaikan apa, yang dijelaskan apa saja, ya. Bagi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Langsung kumpul jadi satu. Di sana boleh, di sini agak ke sini, agak dekat. Kemudian kelompok 3. Nawas di sini. Ambil kursi di sini. Sama Rafli di situ. Kumpul jadi satu. Saskia sama Lala di sini. Dekat aja, dekat di situ, dekat. Nah, situ hadap sana sama di sini aja, nggak apa-apa. Ya, itu. Oh, gitu aja. Ya. Campuran coklat. Ya. Berarti yes, itu apa? Minuman apa? Apa jenis minuman saja? Sini. Kamu di situ. Susu. Ya, situ langsung. Jangan lupa setelah menulis ciri-cirinya, nama minumannya, selalu disimpulkan. Apanya? Ya, dicentang atau apa, dikasih contreng. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Jadi agak cepat. Serah 1 atau 2 boleh. Mas Nawaf di sini, Mas Nawaf. Menang kini lah, menang kini. Ini Rafi di sini. Nah, wes, simpul sana. Ciri-cirinya terbuat dari bahan apa? Dari tumbuhan, dari hewan. Kemudian cara memperolehnya, minuman tersebut ada label halalnya atau tidak? Ya, sudah bisa Ibu Mas Iqbal. Sampai di sini. Sudah bisa. Jangan lupa disimpulkan ya. Ibu saya ini. Sini, duduk sini. Kau Bisa kata santet. gula.
Tapi nggak boleh ganggu temannya. Jadi kamu konsentrasi ke kelompoknya masing-masing, ya. Sudah selesai dikumpulkan kesimpulannya. Kamu minuman ini apa? Terbuat dari apa saja? Masuk minuman halal karena apa? Ciri-cirinya? Rasanya kayak Ya, kan tadi loh ya saya contohkan tadi. Salah satu nggak apa-apa, salah satu saja. Ayo. Ya, kesimpulan. Di bawahnya, di bawahnya. Ya, di situ. Kamu detik, Mbak Anu. istirahat ya Bu. Nanti istirahat. Langsung apa? Kamu konsentrasi ke situ. Nanti istirahatnya nanti. Jam. Ya, jam biasanya. Ini cuma gratis bukan karena Sudah. Nama minumannya apa? Agak cepat. Agak cepat. Saya kasih waktu 10 hitungan dalam 10 hitungan ya. 10 detik. Aspek yang dinilai nanti kerjasamanya juga loh ya. Kerjasamanya. Kemudian apa? Ada kelompok yang kerjasamanya bagus apa tidak nanti dinilai juga. Ya, simpulannya. Kamu sebutkan namanya, minumannya apa, terus termasuk minuman halal apa tidak. Nah, di situ di bawahnya. Satu Kak Papa. Langsung disimpulkan sudah. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kurang 5 menit. Udah bagus kelompok 1, kelompok 2. Ya. Apa? Langsung kesimpulannya sudah. Kelompoknya. Oh ya, dipresentasikan ya. Siapa? Mbak Safa. Nanti dibacakan. Ya, dibaca minuman apa, termasuk hal dari kesimpulannya saja. Kesimpulan. Bila Kamera. Sudah ya? Sudah, situ siapa yang presentasikan tadi? Loh, itu Oh ya, apa? Nanti kamu baca. Sudah? Sudah siap ya? Kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah? Bentar ya. Pon, kita mulai presentasinya ya. Sudah siap ya? Saiful. Pon. Kelompok 1 silakan presentasi. Nanti yang lain bisa tanya boleh ya. Tanya sesuai yang tadi ya. Ayo. Teh pucuk adalah minuman yang terbuat dari daun teh dan mulaki dan dicampur gula dan air. Minuman ini termasuk minuman yang halal. Boleh. Ada tambahan? Bisa menambahi? Tidak. Nah, sekarang kelompok 2 yang agak keras. Adalah minuman yang halal karena memiliki
Yang berasal dari air gulungan. Boleh. Yang ini, yang keras, berdiri. Nama kelompoknya perkenalkan. Satu Siva, yang kedua Mutia, ketiga Ratna, keempat Nawab, kelima Rafli. Coba dijelaskan. Kesimpulan, teh gelas termasuk minuman halal dan sudah dibeli label halal. Itu saja. Ada tambahan? Yang bisa menambahi apa tadi? Minuman apa tadi? Teh gelas. Teh gelas. Teh gelas berasal dari bahan apa? Teh. Teh. Teh itu termasuk tumbuhan yang diperbolehkan. Bagus. Coba di sini dikumpulkan. Satunya. Sekarang sesinya tanya jawab. Silakan. Yang pertama, silakan tanya jawab, boleh. Yang pertama apa? Apa? Tanya. Mengapa air cuka yang berasal dari arak halal? Kenapa minuman cuka yang berasal dari arak kok boleh dikonsumsi atau halal? Ini ya. Arak termasuk benda najis, maka hukumnya haram. Kedua, karena dia memabukkan. Satu waktu, Mbak Siska ke depan semuanya, menghadap ke depan, dijelaskan Bu Guru ya. Kenapa cuka? Kalau cuka berasal dari arak kok halal boleh diminum? Karena tadi meskipun berasal dari benda najis, tapi kalau sudah berubah menjadi cuka, tapi terjadi dengan sendirinya, mungkin kalau dibiarkan di bawah matahari, lama-kelamaan akan berubah menjadi cuka dan tidak memabukkan. Maka dalam Islam itu diperbolehkan untuk dikonsumsi. Tetapi itu secara lain, kalau perubahannya secara bantuan manusia, misalkan dikasih bahan-bahan tertentu sehingga menjadi cuka, maka itu yang tidak diperbolehkan. Meskipun itu berasal dari arak. Yang kedua apa lagi? Silakan yang keras. Bertanya. Ciri-ciri minuman halal? Ciri-ciri minuman halal yang pertama adalah dia termasuk dari bahan-bahan yang diperbolehkan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, baik itu dari tumbuhannya, hewannya, seperti tumbuhan itu seperti teh tadi, kopi, kemudian kalau dari hewan, dari sapi, kambing, unta diperbolehkan. Yang kedua adalah dia tidak terkena benda najis. Ini coba dilihat. Dari diskusi yang kita laksanakan tadi, tanya jawab tadi, ini bisa menambahi ketidakpahaman kalian ya. Nanti didengarkan baik-baik, akan saya jelaskan tentang arti minuman halal. Minuman halal adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Kalau itu ada dua kata, yang pertama minuman, ada halal. Nah, setiap kata ini memiliki arti tersendiri. Yang pertama, kalau minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Sedangkan halal adalah dibolehkan atau tidak dilarang oleh syariat Islam. Kemudian pengertian secara istilah minuman halal adalah segala minuman yang boleh dikonsumsi menurut agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi ada dalilnya wahilul lahum thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Artinya Allah menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan mereka segala yang buruk-buruk. Maksud dari yang atau ibat ini, yang baik ini dalam arti dari bahan-bahan yang diperbolehkan, tidak najis, tidak berasal dari benda najis. Karena benda najis itu akan berakibat fatal karena nanti ditakutkan ada bakteri atau berbahaya bagi tubuh kita. Yang kedua adalah mengharamkan bagi segala yang buruk, artinya itu tidak berasal dari najis, kemudian tidak membahayakan tubuh seperti merusak akal, seperti arak, itu kan juga berbahaya. Ini kategori khaba'is atau buruk. Kemudian apa hukum minuman halal?
segala sesuatu, minuman itu kan dari Allah ya. Semua rezeki itu dari Allah untuk manusia. Tinggal bagaimana bagaimana manusia untuk memilih mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Makanya Allah mencipta segala sesuatu, minuman itu boleh diminum atau mubah, dalam bahasa fikihnya hukumnya mubah. Dengan kata lain, semua makanan atau minuman itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, al-aslu fil asya'i ibahatu hatta yadullu dalilu ala tahrimi. Artinya pada asalnya minuman itu boleh atau mubah sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian apa dalilnya kok kita diperbolehkan mengkonsumsi minuman halal? Ada dalil dari surat Al-Baqarah ayat 29. Siapa yang bisa membacanya? Mbak Anu, coba dibaca. Bismillah. Terima kasih. Coba diartikan, Mas Nawaf. Artinya? Menuju ke langit, menjadi tujuh langit, dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, ini dalil diperbolehkannya minuman halal. Kita lanjut ya. Kemudian apa jenis-jenisnya? Tadi sudah ada gambaran dari diskusi tadi. Yang pertama ada 4 kategori. Yang pertama adalah semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan tubuh. Artinya kok badannya kita tidak sakit, tidak merusak akal. Apakah itu? Contohnya minuman yang airnya alami seperti air sumur, ini contohnya air sumur, air sungai, air hujan, air mata air. Termasuk juga air kelapa alias kalau bahasa Jawanya degan. Nah, itu kan kalau dikonsumsi juga baik ya untuk kesehatan juga. Selanjutnya adalah minuman yang airnya bercampur dengan benda lain. Contohnya misalkan ini teh dengan air ya, campurkan. Ini termasuk halal. Kemudian selanjutnya adalah kopi. Air kopi ini berasal dari air dan kopi. Biasanya adalah susu Susu kalau dari hewan kan biasanya kan dicampur lagi dengan air. Kalau dalam kemasan ya tidak langsung dari susunya sapi. Kemudian yang ketiga adalah minuman yang melalui proses kimia. Biasanya ada mengandung sodanya seperti Sprite, Coca-Cola, ya, ada Fanta dan lain sebagainya. Kita lanjut yang tadi, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti tadi arak yang berubah menjadi cuka yang ditanyakan sama Mbak Farah tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis, tidak tercampur dengan arak atau tidak terkena dengan kotoran hewan atau yang lain. Yang keempat adalah air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara-cara yang diperbolehkan sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya kita bekerja, hasil gaji kita berikan untuk membeli minuman, maka hukumnya halal. Alias kalau berasal dari mencuri atau mengambil dari orang lain, maka hukumnya tidak boleh atau haram. Pak lemas. Lanjut ya, sekarang yang ini. Bagaimana cara membiasakan mengkonsumsi minuman halal? Yang pertama adalah kalian belilah minuman dari orang yang atau dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman halal. Misalkan ke penjual yang beragama Islam. Okay. Bu, bagaimana di kota-kota kalau membeli? Kan nggak semua orang Islam. Boleh kita minum atau membeli di tempat orang non muslim, tapi dengan syarat kan harus tanya dulu dari bahan apakah ini.
Kalau bahan-bahannya berasal dari apa yang diperbolehkan, maka boleh dibeli. Yang ketiga adalah minuman yang kita minum itu bersih dan sehat serta halal. Yang keempat adalah mencari minuman dengan cara yang halal, mau ya, tidak mencuri. Kemudian yang terakhir adalah bergaul dengan orang baik. Bergaul dengan orang baik, oke. Artinya apa? Jangan bergaul dengan orang yang misalkan terbiasa mabuk-mabukan. Kamu jauhi. Bukan berarti kalian benci, tidak, tapi jauhi. Nanti kalau kita dekati, maka kita akan mudah terpengaruh. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah konsumsi minuman halal. Apa hikmahnya? Pasti setiap minuman ada manfaatnya. Yang pertama, akan membawa ketenangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Jasmaninya aku maksudnya sehat, tidak berpenyakitan. Rohaninya apa? Hatinya itu memiliki sifat yang baik, tidak mudah punya penyakit hati, tidak mudah iri, tidak mudah iri dengan orang lain. Yang ketiga adalah kalau kita minum halal, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Coba kalian terbiasa minuman yang tidak dilarang. Kira-kira kalau berdoa dikabulkan apa tidak? Tidak. Kemudian yang kelima, memiliki sifat kepribadian yang di dalam hidupnya. Jujur, tidak pernah bohong, orang yang terbiasa minum halal seperti itu. Yang terakhir adalah, ya pasti semua pengen ya dijauhkan dari dari api neraka, dari api neraka. Pasti semuanya pasti pengen masuk kemana? Surga. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Nanti kita dapat simpulkan bahwa segala minuman itu boleh dikonsumsi asalkan minuman itu berasal dari benda-benda yang diperbolehkan oleh Allah dikonsumsi, dan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian nanti sebagai tugas kalian ada di LKPD nanti saya akan kasih di LKS kalian buka di halaman 35, dikerjakan di rumah. Di situ ada uji kompetensi tentang minuman halal, ya. Nah, sudah ditandai. Setelah itu ditutup dengan rapi. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada hari ini bisa bermanfaat. Dari awal sampai akhir kira-kira senang apa tidak belajar pada hari ini? Senang ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tambah bagus, tambah pinter. Dirapikan bukunya, kita berdoa. Sudah berdoa, ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alladani fardulu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusini ya rabbal alamin. Rifaqana bi barakatin wa binal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Jadi apabila ada kekurangan atau kesalahan dari ucapan saya pribadi, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.